2025 dengan NIM 063. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 dengan topik berjudul Perilaku Masyarakat Berdasarkan Pancasila. Sebelumnya, berikut ada nama kelompok kami. Lalu di sini terdapat 5 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman. Baik, Elvareta bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mohon dibesarkan slide-nya. Bagaimana masyarakat dapat menerapkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain? Jadi, menurut saya, kita tetap bisa menghargai keyakinan orang lain tanpa membeda-bedakan. Itu dengan gini kan kita hidup itu berdampingan, tidak hanya masyarakat yang sama saja, tapi kita juga ada berbeda budaya dan juga berbeda keyakinan. Nah, di desa saya sendiri, saya itu ada satu keluarga yang minoritas itu Kristen. Nah, di mana desa kami menerapkan ketuhanan Yang Maha Esa itu dari kalau kami ada Hari Raya Idul Fitri itu yang keluarga yang Kristen tadi, yang minoritas itu tetap ikut saling silaturahmi. Nah, itu juga bentuk dari menerapkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan menghargai keberagaman atau perbedaan keyakinan antara keluarga yang satu dengan yang lain di lingkup kami. Dan juga saat hari raya Natal, biasanya keluarga dari minoritas itu kan dari NTT, intinya Timur, Nusa Tenggara Timur itu selalu datang, dan itu kami menghargai mereka untuk merayakan Natal dengan mengamankan jalan, karena rumahnya itu di jalan besar. Jadi dengan mengamankan jalan yang mereka jalan depan rumah mereka yang digunakan untuk merayakan Natal. Lalu kalau di kelas saya itu yang ada di lingkup masyarakat di desa saya. Kalau kalau di kelas itu kan saya juga ada minoritas, yaitu Charlie, teman saya sendiri. Nah, itu kami juga tidak pernah menjudge dia dari agama mana, tapi kita tetap berteman. Jadi bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu ya dengan menghargai ibadah atau menghargai perayaan-perayaan hari besar agama lain dengan tidak mengganggu atau menjudge kepercayaan yang dianutnya, seperti itu. Baik, terima kasih Elvareta atas jawabannya yang luar biasa mengenai perbedaan agama yang ada di toleransinya. Lalu ada yang tadi soal NTT juga, waktu Idul Fitri juga, bahkan waktu di kelas juga nggak ada judge gitu. Nah, bagus banget nih Elvareta. Selanjutnya teman-teman, apakah ada yang mau menjawab lagi soal diskusi dari nomor 2, 3, 4, dan 5? Ini baik, Lailatul Istiqomah bisa itu unmute ya untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, Nia Alfiani bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, Mia. Jadi di sini aku mau menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa saja sih tantangan masyarakat dalam menerapkan nilai persatuan di Indonesia di era media digital yang sering menimbulkan polarisasi. Nah, menurut aku, jawabannya tuh tantangan terbesar kita dalam menerapkan nilai persatuan di Indonesia di era digital itu muncul karena informasi di medsos gampang banget bikin orang kebawa emosi. Terus kan kayak apalagi kalau kita nggak cek dulu kebenarannya. Nah, akibatnya itu beda pendapat kecil bisa jadi langsung jadi ribut gitu. Nah, algoritma medsos gitu juga bisa ngasih konten yang bikin kita merasa pandangan kita paling benar. Misalnya di grup WA, keluarga bisa panas cuma gara-gara berita politik atau kita jadi jauh dari teman karena beda pilihan saat pemilu. Hal-hal kayak gini biasanya itu bikin persatuan gak menggoyah kalau kita nggak bijak dalam menerima informasi. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Iya, bagus sekali, Mia. Soal nomor 3 ya tadi. Iya. Lanjut, ini ada Laili. Bisa mulai menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Laili. Ya. Saya izin menjawab pertanyaan nomor 5. Tindakan nyata apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dalam lingkungan sekitar? Nah, menurut saya, masyarakat bisa menerapkan dalam lingkungan sekitar seperti bersikap adil kepada sesama, dengan tidak membeda-bedakan siapapun, baik dalam pertemanan, sekolah, maupun di tempat kerja. Kemudian membantu orang yang membutuhkan atau suka menolong. Kemudian bisa menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan juga mengembangkan sikap kekeluargaan serta gotong royong. Selain itu juga bisa meningkatkan kesadaran melalui pendidikan dan diskusi terbuka tentang isu-isu keadilan sosial juga merupakan langkah penting. Dan juga bisa memperkuat solidaritas sosial dengan mengembangkan empati, pengertian, dan saling pengertian antara anggota masyarakat. Kemudian menghindari perilaku negatif. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Laili atas jawabannya soal tindakan nyata apa aja sih yang bisa dilakukan masyarakat. Selanjutnya ada Fariza. Fariza bisa mulai menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Fariza. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Dalam situasi perbedaan pendapat di masyarakat, bagaimana penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ketika mencegah konflik sosial? Kalau menurut saya itu bisa dengan yang pertama menjunjung tinggi martabat manusia, yaitu dengan berhak memiliki pandangan sendiri dengan menghargai hak tersebut. Jadi setiap masyarakat itu tidak bisa meremehkan satu sama lain, menghina ataupun menyerang pemikiran orang lain. Nah, yang kedua bisa dengan bersikap adil atau menyikapi perbedaan. Jadi setiap manusia itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Kita itu kalau ada yang berpendapat dalam musyawarah itu sebaiknya kayak diterima lapang dada meskipun pendapat kita berbeda kan ya. Gak boleh kalau ada yang ditindas, dibungkam atau diperlakukan tidak adil. Nah, yang ketiga bisa dengan menggunakan dialog dan komunikasi yang baik dan beradab. Sehingga orang yang diajak ngobrol itu kayak nggak merasa itu
kayak ditekan atau kita itu menggunakan bahasa yang gak sopan atau dengan emosional, itu bisa membuat orang itu merasa gak adil, kayak ditekan gitu. Nah, yang keempat itu bisa dengan mengembangkan empati atau memahami dengan perspektif orang lain. Nah, ketika kita memahami latar belakang tersebut, kita itu akan lebih terbuka dan tidak akan mudah menolak atau memusuhi perbedaan tersebut. Nah, yang kelima bisa dengan menolak segala bentuk kekerasan, yaitu tindakan tidak kemanusiawian. Nah, yang keenam bisa dengan menghindari prasangka atau stereotip. Dengan banyaknya konflik sosial terjadi karena prasangka antar kelompok, menerapkan nilai kemanusiaan itu masyarakat bisa belajar untuk menilai seseorang kayak berdasarkan perilakunya. Oh, orang itu kayak gini, orang ini gini. Jadi bisa tahulah kayak sikapnya masing-masing orang. Tapi kita itu juga harus ngerti kalau kita ngomong sama ini jangan ngomongnya itu membuat hatinya nggak enak, meskipun kalau di hati orang lain yang lainnya itu menurutnya itu udah baik, tapi kita juga harus memahami setiap pribadi orang masing-masing gitu. Nah, yang ketujuh bisa dengan mendorong musyawarah sebagai solusi bersama. Musyawarah itu memungkinkan semua pihak didengar dan hasilnya itu kalau bisa itu diterima lebih baik dan mengurangi potensi adanya pertikaian atau tidak keadilan. Itu. Kasih. Baik, bagus sekali jawabannya Clarissa, sangat lengkap. Ini kurang pertanyaan nomor 4. Apakah ada teman-teman yang mau menjawab lagi soal nomor 4? Baik, Angelina bisa mulai menjawab pertanyaan nomor 4. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelina Lariski dengan NIM 015 dari kelas Biologi B. Izin menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi, untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai prinsip sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, masyarakat itu cukup terlibat secara aktif. Contohnya ketika contohnya pada saat menyampaikan pendapat, baik melalui musyawarah warga seperti rapat desa, ada di forum sekolah ataupun kampus, maupun seperti seminar-seminar tertentu. Jadi kita itu perlu memastikan bahwa pendapat kita itu sesuai kebutuhan, bukan emosi sesaat. Kayak misalkan kita itu menyampaikan sesuai dengan realita yang ada. Selain itu, kita juga harus siap mendengar pandangan orang lain. Kalau misalkan berbeda pendapat, kemudian kita juga bisa berdiskusi tanpa menjatuhkan satu sama lain dan tentunya bisa mencari titik tengah yang paling adil untuk semua pihak. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan media sosial ataupun ruang digital secara sehat. Misalnya dengan cara menyampaikan kritikan, mungkin ketika kita tidak setuju dengan hasil kesepakatan yang diadakan angkatan, misalnya kita bisa menyampaikannya secara sopan. Kemudian dari
media sosial kita bisa menyampaikan informasi yang benar. Selain itu, tentunya kita juga tidak boleh menyebarkan kebencian di media sosial. Dan dengan cara itulah kita bisa mewujudkannya. Jadi itu saja menurut saya. Baik sekali jawaban dari Angelina. Tadi yang saya highlight itu adalah berdiskusi tanpa menjatuhkan orang lain. Ini bagus banget jawabannya. Baik, selanjutnya lanjut ke topik berikutnya mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Arga. Arga, dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan ya, Pancasila adalah sebuah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai rumusan nilai dan pedoman hidup, Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sumber dari segala sumber hukum dan berfungsi sebagai ikatan serta kesepakatan seluruh rakyat Indonesia atas cita-cita persatuan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya ada akibat-akibat apa aja sih yang bakal dijelaskan oleh Hafizah Areta. Hafizah Areta, dipersilahkan. Terdengar, Arga? Terima kasih. Jadi terdapat beberapa akibat. Yang pertama yakni masyarakat yang penuh konflik dan tidak rukun. Yang kedua yakni pelanggaran hak dan kewajiban menjadi marak. Yang ketiga adalah rasa tidak aman dan tidak nyaman meningkat. Yang keempat adalah hilangnya identitas dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Nadifa. Nadifa, dipersilahkan. Jadi di sini ada contoh studi kasus, yaitu seorang siswa SMP, bisa disebut A, di SMP Negeri 16 Kota Malang, diduga menjadi korban bully oleh sejumlah temannya. Bahkan 2 ruas jari tengah A terpaksa diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Polresta Malang pun menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. 15 orang saksi diperiksa dalam kasus ini. Mengaku hanya bercanda, 7 orang siswa rekan A terancam hukuman pidana. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perilaku sesuai Pancasila. Apa aja sih sebenarnya prinsip perilaku sesuai Pancasila itu? Nah, di slide ini bakal dijelasin oleh temanku, yakni Zahra. Zahra, dipersilahkan. Baik, untuk prinsip perilaku sesuai Pancasila, yang pertama ada sila pertama, yaitu menghargai keberagaman agama dan kepercayaan serta menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa diskriminasi. Lalu untuk sila kedua, yakni salah satu contohnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan sikap adil dan beradab.
saling mencintai, tolong-menolong, serta menolak perlakuan tidak manusiawi seperti bullying yang ada di studi kasus tadi. Lalu sila ketiga, mengutamakan persatuan dan menjaga kerukunan antar warga, tidak memandang suku, agama, ras, ataupun golongan, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Baik, jadi di prinsip ini tadi sudah di-highlight oleh teman saya, baik di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan nanti selanjutnya akan ada sila keempat dan sila kelima yang bakal dijelaskan oleh teman saya, yakni Sofi Ramasari. Sofi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip perilaku sesuai Pancasila, sila keempat dan sila kelima. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana prinsip perilaku yang sesuai Pancasila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, serta tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Ini juga sudah kita lakukan sehari-hari, misalnya kita sedang berdiskusi seperti ini, kita saling menghargai pendapat orang lain, tidak meremehkan ataupun tidak menjelek-jelekan pendapat orang lain, seperti itu. Dan ada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana salah satu prinsip perilaku yang sesuai Pancasila yaitu menegakkan keadilan sosial, termasuk menghormati hak orang lain, tidak diskriminatif, dan berupaya meminimalkan kesenjangan sosial. Kita kan juga mengetahui ya bahwasanya kesenjangan sosial itu ada, gap antara orang yang mampu dan orang tidak mampu. Nah, sudah semestinya kita sebagai mahasiswa khususnya mengetahui bahwa adanya gap tersebut tuh tidak dijadikan sebagai bahan perundungan. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan tidak diskriminatif kepada orang lain. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofi. Selanjutnya ada pembahasan soal kesimpulan apa aja sih soal presentasi soal diskusi hari ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Charlie. Charlie, dipersilahkan. Kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam membentuk perilaku masyarakat, menegakkan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, serta menjaga harmoni di tengah keberagaman. Indonesia, pengalaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten menjadi kunci terciptanya karakter bangsa yang tangguh, adil, dan bersatu demi terwujudnya kehidupan yang aman, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Jadi dari diskusi hari ini tuh teman-teman bisa disimpulkan juga bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang dia tuh fungsinya selain sebagai ideologi dan dasar negara juga sebagai pedoman utama buat membentuk karakter perilaku masyarakat serta buat menegakkan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh Bindarti. Bindarti, dipersilahkan. Baik teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bindarti. Jadi pada sesi tanya jawab kali ini, apakah ada pertanyaan mengenai presentasi pada kelompok kita hari ini? Jika ada pertanyaan, silakan untuk angkat tangan. Baik, Lailatul Istiqomah bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Lailatul Istiqomah dari BA25 dengan NIM 004.
Kan ini tadi materi yang dibahas adalah perilaku masyarakat sesuai dengan Pancasila. Jadi akhir-akhir ini sedang booming tentang beberapa berita banjir di daerah sekitar Sumatera dan Medan. Dan kemarin saya menemukan ada satu konten, sebenarnya itu hanya konten untuk anabulnya, menyelamatkan anabulnya dari banjir. Tapi saat saya membuka komentar, saya menemukan salah satu komentar itu bicara kalau misal dampak dari banjir ini kan sangat banyak ya, mulai dari individu sendiri sampai dengan rumah-rumah dan perabotannya. Nah, ada orang yang meminta dari pihak pemerintah sendiri untuk mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh masyarakat karena banjir. Itu juga memintanya dari barang-barang pribadi seperti perabotan rumah tangga dan bahkan untuk dampak anabulnya sendiri mereka minta ganti rugi. Nah, menurut saya itu kan kurang etis ya, apalagi itu kan konteksnya itu bencana alam yang memang nggak bisa dihindari. Kita sebagai manusia yang memang dasarnya kita tuh mengambil sebagian alam untuk tempat kita tinggal. Nah, terus setelah saya buka komentar ternyata banyak yang setuju dan marah dengan pemerintah sendiri. Nah, sesuai dengan konteks presentasi bagaimana sih seharusnya perilaku masyarakat untuk menanggapi berita-berita seperti itu dari dampaknya banjir dan bagaimana cara mengatasi banyak masyarakat yang masih membenci pemerintah padahal banyak sekali program-program pemerintah tuh yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Pertanyaan dan tanggapannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Lensi mungkin bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Lensi? Baik, saya izin bertanya. Ini selama ini kan masih banyak banget kayak berita-berita bullying gitu kan di sekolah-sekolah seperti itu, seperti yang tadi juga sudah disebutkan, yang katanya bercanda gitu kan, padahal kan sudah termasuk bullying juga. Nah, padahal dari dulu kan kita udah belajar nih Pancasila itu kayak gimana, nilai-nilainya kayak gimana, contoh penerapannya itu gimana. Nah, si bullying ini kan nggak sesuai banget sama nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira dari sekian banyak pelajaran tentang Pancasila itu, kenapa kok anak-anaknya masih melakukan bullying, padahal jelas-jelas itu bertentangan sama Pancasila. Nah, ini apakah salah dari individunya atau salah dari kurikulum atau pendidikannya yang tidak tepat sasaran atau bahkan dari pemerintahnya yang kurang menindak tegas terkait perilaku bullying ini? Seperti itu. Apakah perlu diulang? Cukup, Lensi. Jadi kamu bertanya apakah bullying itu sesuai dengan nilai Pancasila, dan sekian dari banyak nilai Pancasila, kenapa anak tetap bukan perilaku bullying, apakah itu dari individu sendiri atau mungkin dari kurikulum atau pemerintah, apakah itu, Lensi? Baik, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk Alfio, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Alfio Yusuf dari kelas BP dengan nomor NIM 028. Nah, di daerah saya, tempat tinggal saya kan di Lamongan, itu ada satu desa bernama Desa Mbalun. Desa Mbalun itu dikenal sebagai Desa Pancasila. Di situ ada 3 agama, yaitu Hindu, Islam, dan juga Kristen. Pertanyaan saya itu, bagaimana penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar terciptanya toleransi tersebut? Apakah ada faktor yang
berpengaruh terhadap penerapan di Desa Balun tersebut yang dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga daerah Balun itu sangat akrab banget, sedangkan daerah lain itu pasti terjadi konflik. Apakah perlu diulang? Boleh diulang kembali, Alfio, pertanyaannya? Langsung ke intinya saja. Intinya saja ya, di Desa Balun kan ada 3 agama, Islam, Islam, Hindu, dan juga Kristen. Itu apakah ada faktor yang berpengaruh terhadap penerapan di desa tersebut sehingga tidak terjadi konflik. Sedangkan di desa lain itu sering terjadi konflik antara agama. Terima kasih. Baik, Alfio, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk Mia, silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar? Jadi gini, misal nih, di sebuah desa ada sengketa antara 2 kelompok warga mengenai penggunaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum. Nah, misalnya ini untuk yang kelompok A itu ingin digunakan untuk pembangunan sekolah, sedangkan yang kelompok B itu digunakan untuk pembangunan pasar. Kira-kira nih gimana sih penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut? Apakah ada jalan keluarnya atau bagaimana? Terima kasih. Apakah perlu diulang? Boleh diulang pertanyaannya, Mia. Langsung ke intinya saja. Jadi kan misal nih di sebuah desa ada sengketa antara 2 kelompok. Misalnya kelompok A ingin lahan tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, sedangkan yang kelompok B ingin digunakan untuk pembangunan pasar. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut? Atas pertanyaannya, akan kami tampung terlebih dahulu. Teman-teman, pertanyaannya sampai sini dulu. Nanti akan dijawab satu persatu. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan pertama dari Laili Istiqomah, yaitu mengapa pemerintah masih
disalahkan atas bencana yang terjadi seperti bencana banjir. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki peran dalam mencegah banjir. Masyarakat mungkin menyalahkan pemerintah atas kerugian yang mereka dapatkan karena pemerintah itu dianggap gagal dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur yang memadai, serta membuat kebijakan tata ruang yang kurang baik. Sementara itu, masyarakat itu masih memiliki introspeksi diri yang kurang. Seperti mereka itu pasti mungkin ya memiliki kebiasaan yang buruk seperti membuang sampah sembarangan, melakukan penyempitan lahan, atau membeli lahan yang kurang memungkinkan seperti kayak daerah rawan banjir karena harganya lebih murah. Jadi untuk bencana banjir itu tidak sepenuhnya salah pemerintah karena masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam terjadinya bencana tersebut. Apakah sudah menjawab, Laili? Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Alfio dengan pertanyaan, apakah terdapat faktor yang mempengaruhi adanya konflik di Desa Balon meskipun terdapat 3 ragam agama, yakni Hindu, Kristen, dan Islam, sedangkan di desa lain masih ada konflik. Nah, Mohon maaf, terdapat izin menyela. Permisi. Pertanyaan saya itu bukan adanya konflik, tapi penyebab tidak terjadinya konflik. Kan Desa Balon terkenal sebagai Desa Pancasila. Iya, terima kasih. Iya, untuk pertanyaan kamu kan, apakah ada faktor yang mempengaruhi kan? Itu Yang tidak terjadinya konflik. iya faktor yang mempengaruhi mengapa mereka tidak terjadinya konflik. Nah, ada beberapa faktor yang itu bisa menjelaskan kenapa kok Desa Balon itu tidak ada konflik. Nah, itu tuh karena mungkin itu terdapat sejarah hubungan yang membuat mereka itu sudah terjalin lama, sehingga mereka tuh memiliki kedekatan antar sesama warga. Nah, itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi. Selain itu, sikap saling menghormati, terus habis gitu komunikasi, serta tradisi gotong royong, itu tidak mudah untuk menjadikan sumber provokasi yang terjadi di Desa Balon itu. Mungkin peran pemerintah juga yang memfasilitasi sehingga tidak terjadinya konflik. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Alfio? Sudah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mia.
yakni ada sebuah desa membangun sekolah pada kelompok B yang ingin membangun sebuah pasar. Nah, bagaimana sih cara penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam desa tersebut? Nah, jadi penerapan konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam desa tersebut itu dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama itu bisa melalui pembangunan infrastruktur yang merata. Jadi, pembangunan sekolah dan pasar harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang lainnya, seperti adanya jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa tersebut. Yang kedua, yaitu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang jelas, sehingga masyarakat dapat memiliki rasa tanggung jawab pada pembangunan desa tersebut. Yang ketiga, yaitu bisa mengalokasikan sumber daya yang adil. Misalnya dana sumber daya ataupun sumber daya itu bisa dialokasikan secara adil dan merata, sehingga seluruh masyarakat desa dapat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Yang keempat, yakni pembangunan harus difokuskan pada peningkatan kualitas hidup dari masyarakat tersebut, seperti peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, maupun ke kesempatan kerja. Yang terakhir, pemerintah itu harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai untuk rencana dan tujuan yang jelas. Jadi, untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Jadi, dalam konteks keadilan sosial, yakni pada sila kedua, Pancasila menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang, agama, maupun status sosial. Oleh karena itu, pembangunan desa itu harus difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengalokasian sumber daya yang adil sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Jadi bisa melalui pembangunan yang merata terlebih dahulu sehingga tidak ada adanya konflik maupun perselisihan antara kelompok A dan kelompok B dalam desa tersebut. Apakah sudah terjawab, Mia? Sudah, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lensi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, terima kasih Lensi atas pertanyaannya. Saya ulangi dulu. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena kamera saya bermasalah. Jadi pertanyaan Lensi adalah bullying yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana tindakan bullying itu tidak untuk dibenarkan ya teman-teman. Dengan sekian banyak nilai-nilai Pancasila, kenapa anak-anak tetap melakukan bullying? Dan dari salah satu individu ataupun, dan ini salah kurikulumnya atau salah dari pemerintahnya atau salah dari individunya. Kurang lebih seperti itu, izinkan saya menjawab. Jadi kan teman-teman bisa kita ketahui benar dan bullying adalah perilaku yang merugikannya, di mana dua-duanya ini sebenarnya sama-sama rugi karena biasanya dari pelaku bullying nih, misal si A membuli si B. Ada banyak faktor yang mendasari kenapa A melakukan bullying. Mungkin karena dia juga mendapatkan hal seperti itu dari sebelum-sebelumnya atau karena masalah-masalah eksternal tertentu. Nah, struggle-nya kita adalah di mana memutus rantai bullying ini. Jadi, kita semua itu harus punya kesadaran bahwasanya bullying ini tidak untuk disebarluaskan lagi. Misalnya, si B merupakan korban bullying. Jadi, gimana caranya kita memutus rantai bullying itu hanya di si B, jadi tidak disebarluaskan lagi. Nah, ini yang masih menjadi PR kita atau masih menjadi salah satu struggle tantangan kita. Di mana hal ini tuh bisa diatasi dengan cara
Yang pertama pastinya menambah kesadaran dari setiap individu. Jadi kalau kita menanamkan kesadaran yang lebih dulu kepada individu, kepada diri kita sendiri, nanti kita akan tahu bahwasanya oh bullying itu tidak benar. Nanti kalau aku melakukan bullying, korbanku ternyata mental health-nya benar-benar yang down banget, itu kan bisa memperburuk kondisi si korban. Seperti itu. Nah, ini bisa kita tingkatkan dengan perilaku yang mendasari nilai-nilai Pancasila seperti ya gotong royong, saling menghormati, di mana perilaku-perilaku tersebut itu bisa menambah keakraban kita atau menambah rasa saling sayang kita kepada orang lain yang tidak suka kepada kita atau bahwasanya kita bisa meminimalisir rasa benci dan pertikaian kepada orang lain. Seperti itu, Lansi, apakah bisa dipahami atau perlu tambahan lagi? Bisa dipahami, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya. Untuk yang bertanya tadi ada Lensi sama Mia, bisa disebutkan NIM-nya? Nama saya Lensi Ervina dengan NIM 009. Terima kasih. Nama saya Mia Kuzalviani dengan NIM belakang 024. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi kelompok kita pada hari ini, seperti mau menjawab maupun memberikan tanggapan. Untuk sesi tanya jawab pada kali ini akan saya tutup. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi itu adalah hasil presentasi kami mengenai apa sih perilaku masyarakat berdasarkan Pancasila. Sebelumnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.